Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Kamila Azra Soliha dari kelas Ilmu Komputer Pagi 5A. Di sini saya akan menjelaskan 5 tahapan design thinking dari mata kuliah Desain UI UX dengan NIM 23040129. Baik, saya lanjut ya. Apa sih design thinking itu? Design thinking itu metode berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah dengan fokus pada kebutuhan pengguna. Umumnya digunakan dalam desain produk, aplikasi, dan pengalaman pengguna UX atau User Experience. Terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu empathize, define, ideate, prototype, and test. Yang pertama, empathize atau memahami pengguna. Tujuannya memahami kebutuhan emosi dan pengalaman pengguna. Langkah yang dilakukan, observasi dan wawancara pengguna. Catat masalah yang mereka alami. Buat user persona untuk mewakili karakter pengguna. Jadi kayak kita harus tahu gimana si pengguna menggunakan aplikasi atau apa yang kita buat, mengamati. Contohnya mengamati bagaimana pengguna kesulitan memesan makanan lewat aplikasi, misalnya membeli makanan online, kita membuat web makanan online dan lain-lainnya. Yang kedua ada define atau merumuskan masalah. Tujuannya apa sih? Menyusun masalah utama dari hasil empati. Langkah yang dilakukan itu berupa analisis hasil wawancara atau observasi, tentukan masalah utama secara jelas dan spesifik, tulis problem statement. Contohnya gini, pengguna kesulitan menemukan menu favorit karena tampilan aplikasi terlalu rumit. Yang ketiga ada ideate atau menciptakan ide. Tujuannya menghasilkan banyak ide kreatif untuk menyelesaikan masalah. Langkah yang dilakukan, brainstorming bersama tim. Gunakan metode seperti mind mapping atau crazy 8 second. Pilih ide terbaik berdasarkan manfaat dan kebutuhan diterapkan. Contohnya, membuat fitur pencarian cepat berdasarkan menu yang sering dipesan, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keempat ada prototype atau membuat rancangan awal. Tujuannya menwujudkan ide menjadi model nyata yang bisa diuji. Langkah yang dilakukan buat sketsa wireframe atau mockup tampilan aplikasi. Gunakan alat seperti Figma berbasis web atau Adobe XD. Fokus pada tampilan dan alur utama. Jadi sebelum membuat aplikasi atau web, lebih baik didesain terlebih dahulu di Figma atau Adobe XD. Contohnya membuat tampilan halaman utama aplikasi dengan fitur pencarian cepat seperti itu. Selanjutnya, yang kelima dan yang terakhir adalah tes atau uji coba solusi. Tujuannya menguji efektivitas prototipe kepada pengguna. Langkah yang dilakukan itu berupa minta pengguna mencoba prototipe, amati reaksi dan kesulitan mereka, kesulitannya di mana gitu. Dicatat umpan balik untuk perbaikan desainnya. Contohnya pengguna merasa fitur pencarian cepat membantu, tapi tombolnya kurang terlihat. Perlu ada perbaikan atau revisi di bagian desain pada tombol. Nah, untuk kesimpulannya dari kelima tahapan tadi, di sini saya menyimpulkan 4. Pertama, memahami pengguna dengan lebih baik melalui empati dan observasi terhadap kebutuhan serta perasaan mereka. Yang kedua, merumuskan masalah dengan jelas agar solusi yang dibuat benar-benar sesuai dengan inti permasalahan pengguna. Yang ketiga, dengan menemukan solusi yang kreatif dan inovatif dengan menghasilkan berbagai ide melalui proses brainstorming.
Oke. Nah, yang terakhir adalah mewujudkan dan menguji solusi secara nyata melalui pembuatan prototipe dan pengujian langsung kepada pengguna. Kesimpulan terakhir, desain yang baik bukan hanya indah, tapi juga menyelesaikan masalah dan memberi nilai nyata bagi pengguna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.